Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Sriwartini. Saya guru SMA 11 dan mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran ekonomi. Saya akan menjelaskan pelajaran ekonomi yang saya titik beratkan di inflasi. Inflasi ini merupakan pelajaran ekonomi kelas 11 di akhir semester ganjil. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang atau jasa terus naik dan cenderung dalam jangka waktu yang cukup lama. Atau bisa kita sebutkan juga bahwa inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Dan biasanya inflasi ini terjadi atau kenaikan harga ini terjadi di semua sektor. Dalam artian di semua sektor bahan kebutuhan itu mengalami kenaikan. Itu kita sebut sebagai inflasi. Dan biasanya inflasi ini memakan waktu yang cukup lama. Dan di inflasi ada beberapa dampak yang sangat riskan sekali atau yang sangat dominan sekali di masyarakat kita. Yang pertama, dampak inflasi. Pertama, pertumbuhan ekonomi itu terhambat. Kenapa pertumbuhan ekonomi terhambat? Karena jumlah uang yang beredar itu cukup banyak, sedangkan harga barang mengalami kenaikan. Jadi antara harga barang dengan jumlah uang yang beredar itu kenaikannya tidak terlalu signifikan. Dalam artian jumlah uang yang beredar itu banyak, tetapi diimbangi juga dengan kenaikan harga barang-barang. Seperti itu, sehingga perekonomian kita sangat terhambat. Ya, yang kedua, harga naik sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga. Ya, pada saat terjadi inflasi, harga barang-barang mengalami kenaikan. Sehingga apa yang terjadi pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka yang biasanya membeli barang atau membeli kebutuhan dalam jumlah yang cukup cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena terjadinya inflasi, maka mau nggak mau jumlah barang yang seharusnya dibeli yang mereka beli itu harus mereka kurangi. Kenapa? Karena harga barang mengalami kenaikan. Terus selanjutnya ada yang penduduk yang berpenghasilan tetap. Yang penduduk yang berpenghasilan tetap ini juga kena dampak dari inflasi. Kenapa? Karena penghasilan mereka tidak naik, tetapi harga barang-barang mengalami kenaikan. Ya, terus yang selanjutnya nilai mata uang turun. Nilai mata uang turun apabila dampak kita inflasi kita berdampak ke impor. Dimana kalau misalkan negara asal atau negara pengimpor barang itu mengalami inflasi, maka mau nggak mau negara yang membeli pun juga akan berdampak dengan inflasi. Ya, sehingga apa yang terjadi, harga barang-barang di negara pengimpor naik, maka mau nggak mau kita harus menjual barang dalam jumlah dengan harga yang cukup tinggi, sehingga banyak masyarakat kita yang untuk membeli barang tersebut itu harus berpikir kembali. Terus apalagi kesejahteraan rakyat turun otomatis. Kenapa? Karena harga barang mengalami kenaikan. Harga barang mengalami kenaikan, terus penduduk berpenghasilan rendah, sehingga banyak mereka yang seharusnya misalkan membeli beras sehari itu misalkan 1 liter, ya mau nggak mau harus dikurangi. Dengan seperti itu maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Itu yang dapat saya jelaskan tentang inflasi dan dampak inflasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita bertemu kembali di mata pelajaran ekonomi dengan bahasan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.